Ya, tulis. Baik, halo semuanya. Di sini kita akan menjelaskan klasifikasi kondisi cuaca menggunakan random forest dan KNN pada weather dataset. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan tim-tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, ada Trium Rugianto dengan NIM 18. Selanjutnya ada Gede Cahya Deltana dengan NIM 23. Lalu ada Putra Brahmanto dengan NIM 53. Dan Ibu Tunanda Manta dengan NIM 67. Dan terakhir Imade Oka Sastrawijaya dengan NIM 71. Nah, latar belakang di sini mengapa saya mengambil pentingnya prediksi cuaca, yaitu karena cuaca yang berubah-ubah mempengaruhi pertanian, transportasi, kesehatan, dan juga ekonomi. Lalu, teknologi informasi memungkinkan pemanfaatan data meteorologi untuk prediksi yang lebih akurat. Bisa menggunakan pendekatan machine learning dan menggunakan data historis untuk menganalisis pola cuaca yang kompleks. Nah, algoritma yang kita gunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada random forest dan juga KNN. Oke, untuk selanjutnya ada tinjauan pusaka. Jadi, machine learning yang digunakan dalam prediksi cuaca, yaitu algoritma seperti random forest dan Skinner-Snake-Board atau KKN, yang efektif untuk menganalisa data historis untuk prediksi akurat. Yang pertama ada random forest, itu algoritma ensemble pohon keputusan, akurasi tinggi dan stabil pada dataset kompleks. Yang selanjutnya ada Canary-Snake-Board atau KKN, menggunakan kedekatan data dalam ruang fitur, cocok untuk dataset kecil sampai menengah dengan pola cluster. Dibandingkan Random Forest dan KNN, yang pertama Random Forest akurasi dan stabilitas pada dataset besar. Untuk KKN, efektif untuk data terstruktur dengan sedikit fitur. Nah, oke, selanjutnya ada metode random forest. Random forest adalah metode ensemble yang menggabungkan banyak keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Teknik ini bekerja dengan membuat sejumlah besar pohon keputusan selama proses pelatihan, lalu menggabungkan hasil dari setiap pohon untuk menghasilkan prediksi akhir, baik dalam bentuk klasifikasi maupun regresi. Kelebihan random forest. Yang pertama, akurat pada data besar dan kompleks. Random forest dapat memberikan performa yang sangat baik, terutama pada dataset yang besar, kompleks, atau memiliki banyak variabel. Kemampuannya untuk menangkap pola dari berbagai fitur membuat model ini menjadi pilihan populer dalam berbagai aplikasi. Yang kedua, mengurangi overfitting. Dengan mengumpulkan hasil dari banyak pohon keputusan, random forest mampu mengurangi risiko overfitting yang sering terjadi pada pohon keputusan tunggal. Yang ketiga, mengatasi data yang hilang. Random forest memiliki mekanisme bawaan untuk menangani nilai-nilai yang hilang, sehingga cocok untuk dataset yang tidak lengkap. Kekurangan random forest. Yang pertama, proses prediksi lebih lambat. Meskipun akurat, random forest membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan prediksi dibandingkan model yang lebih sederhana, karena harus menghitung hasil dari banyak pohon. Oke, selanjutnya, Canary Snake-Board atau KNN adalah metode pembelajaran berbasis intens yang menggunakan kedekatan antar data untuk melakukan klasifikasi atau regresi. Algoritma ini bekerja dengan mencari sejumlah data terdekat dalam ruang fitur untuk menentukan hasil prediksi. Kelebihan KNN sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma KNN sangat sederhana, baik dari segi konsep maupun implementasi. Yang kedua, tidak memerlukan proses pelatihan eksplisit. KKN tidak memiliki tahap pelatihan yang eksplisit seperti model lainnya. Algoritma ini bekerja langsung pada data yang ada, lazy learning, sehingga sangat fleksibel. Kekurangan KKN. Yang pertama, lambat pada data besar. Karena KKN harus menghitung jarak antara data baru dan seluruh data dalam dataset. Waktu komputasi akan meningkat secara signifikan jika dataset sangat besar, sehingga membuatnya tidak efisien. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian masalah, kita yang pertama adalah mengumpulkan data. Jadi, data cuaca diperoleh dari Kaggle melalui weather dataset, mencakup parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan juga kecepatan angin. Dengan data historis yang cukup untuk analisis dan prediksi akurat. Nah, selanjutnya pre-processing data. Itu yang pertama, pembersihan data
Itu dilakukan untuk mengatasi data hilang dan menghapus outlier. Selanjutnya, transformasi fitur. Itu normalisasi atau standarisasi data, terutama untuk KNN yang sensitif terhadap skala fiturnya. Nah, yang terakhir ada pembagian data. Memisahkan data menjadi 80% untuk pelatihan dan juga 20% untuk pengajian. Nah, untuk yang nomor 3, pemilihan model, udah saya sebutkan tadi, yaitu Random Forest dan juga KNN. Nah, untuk pelatihan model, dari Random Forest sendiri membuat banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasilnya untuk prediksi yang lebih akurat. Sedangkan KNN sendiri mencari data cuaca yang mirip untuk membuat prediksi. Nah, nomor 5, evaluasi model. Kita menggunakan data pengujian untuk mengevaluasi model dengan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Serta menggunakan cross-validation untuk memastikan model itu tidak overfitting. Setelah evaluasi model, kita lanjut perbandingan dan analisis hasil. Membandingkan akurasi yang stabil, maksudnya dan stabil dari kedua model, serta menganalisis kekuatan dan juga kelemahan masing-masing model. Mempertimbangkan kebutuhan aplikasi praktis. Nah, yang terakhir yaitu kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Di bagian ini menyimpulkan model mana sih yang lebih efektif untuk klasifikasi cuaca dan juga memberikan rekomendasi penerapan model pada sistem prediksi cuaca atau aplikasi lainnya. Baik, untuk demo hasil sendiri akan didemonstrasikan oleh teman saya dari Weather Dataset menggunakan KNN dan juga Random Forest. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mendemonstrasikan untuk model yang kita buat di Orange. Oke, di sini berikut gininya ya, struktur untuk pembuatan modelnya. Di sini kita siapkan untuk datanya, teman-teman. Di sini kita sudah siapkan untuk datanya yang kita dapat dari Kaggle. Oke. Oke, kita bisa masukkan datanya dan di sini akan melakukan test and score. Gitu. Kita bisa lihat masih on progress di sini 29%. Di sini kita menjadikan si precip type sebagai target ya. Yang mana precip type itu berisikan nilai rain, snow, dan null. Yang mana null ini berarti dia sunny atau tidak cerah lah gitu. Dia cerah. Berikutnya beberapa feature-featurenya yang kita gunakan. Lalu di sini kita bisa lihat untuk tabelnya menggunakan data table. Ya, ini untuk data-datanya. Kurang lebih sangat banyak sekali ya datanya. Ada 96.000 kurang lebih. Wah, itu banyak sekali. Nah, di sini kita akan menggunakan dua algoritma, yaitu ada Random Forest dan KNN ya, untuk mengklasifikasikan atau mempredik klasifikasi dari data yang kita punya, yaitu rain, snow, atau sunny gitu. Kita lihat di sini kita gunakan Random Forest dengan properti seperti ini. Oke, di sini juga KN-nya. Di sini kita melakukan test and score yang mana di sini kita mendapatkan nilai akurasi yang sangat baik gitu. Keduanya bahkan ya. Oke, bisa dilihat teman-teman. Namun di sini bisa terlihat bahwa Random Forest memiliki keunggulan dalam memprediksi data yang kita miliki gitu. Terlihat akurasinya bahkan bisa menyentuh hampir sempurna ya, 0,99 gitu. Kita bisa lihat confusion matrix-nya di sini. Ini dari Random Forest dan ini dari KKN. Untuk confusion matrix ini adalah matrix yang menunjukkan seberapa bagaimana perbandingan antara jawaban yang benar dan yang prediksi dengan jawaban yang benar. Di sini sesuai 0 gitu. Di sini rain, snow. Di sini ada salah ya. Di sini aktualnya harusnya 0 tapi dijawabnya rain sebanyak 349 data. Di sini yang harusnya rain dijawabnya 0. Dan ini yang seharusnya rain dijawabnya snow gitu. Jadi kurang lebih ada segini data yang salah.
Kita lihat dari KKN banyak ya, sesuai dengan nilai akurasinya yang mana KKN lebih rendah sedikit gitu. Nah, di sini dia miss tuh, di sini yang miss dia lumayan banyak juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasinya, yang mana kita melakukan perbandingan antara model klasifikasi random forest, algoritma klasifikasi random forest dan KNN, yang mana kita dapati random forest lebih cocok atau memiliki nilai akurasi yang lebih baik daripada KNN dengan data yang kita miliki, yaitu cuaca. Oke, sekian. Oke, itu tadi hasil demo dari teman saya yang menggunakan software Orange dan mengklasifikasikan dengan dua model, yaitu Random Forest dan KNN. Nah, jadi saya akan menyampaikan kesimpulannya. Untuk Random Forest memiliki akurasi 90%, yaitu lebih tinggi dari KNN yang memiliki skor 85%. Nah, untuk hasil dari Random Forest sendiri memiliki hasil stabil dalam cross validation dan juga unggul pada dataset besar dan kompleks, mengurangi risiko overfitting melalui ensemble pohon keputusan, dan yang terakhir adalah efektif menangani data yang hilang dan identifikasi fitur penting. Nah, sedangkan untuk KNN, walaupun memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dari Random Forest, KNN ini sederhana dan mudah diimplementasikan, serta KNN juga kurang efektif pada dataset besar dan kompleks, sensitif terhadap nilai K yang optimal, kinerja menurun pada data besar, dan yang terakhir cocok untuk dataset kecil atau aplikasi dengan analisis kurang mendalam. Nah, jadi kesimpulan dari kedua model ini, untuk prediksi cuaca dengan akurasi dan stabilitas tinggi, Random Forest lebih direkomendasikan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kita. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa.